Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kali Judan. Hello VOK viewers, welcome back with me Adis Trisnarlim, and in this beautiful occasion, I'm going to discuss with you about the past perfect continuous tense. And as you know, the past perfect continuous tense is the last tense in the past tenses category. And in this occasion, I'm going to discuss only about the active voice. So the lesson is always organized in this manner. So the form, the meaning, and the uses. I think you're familiar with this arrangement. Now, we have past perfect and continuous. So when we have the word past, we always have to remember that there must be a verb to. And perfect, there must be have plus verb 3. And continuous, we always have to be plus verb ing. Jadi saya ulangi bahwa karena kita hari ini belajar past perfect continuous, maka rumus atau pattern yang akan kita pakai adalah verb kedua untuk past, kemudian have tambahkan verb ketiga untuk perfect, dan to be ditambahkan verb ing untuk bentuk continuousnya, dan nanti akan kita transformasikan. Kemudian yang ketujuh itu adalah bentuk passive, namun untuk bentuk past perfect continuous tidak mempunyai bentuk pasif, ya. Dan kenapa nanti akan kita ceritakan. Oke, so this is the form. Nah, kita punya verb kedua karena ini adalah past. Kita punya have ditambahkan verb ketiga karena ini adalah bentuk perfect. Dan kita mempunyai to be plus verb ing karena ini adalah bentuk continuous. Past perfect continuous. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bentuk jadinya? Yaitu kita harus mentransformasikan. Pertama kita transformasikan verb kedua dengan have. Maka kita mempunyai had. Kemudian kita punya verb ketiga untuk bentuk to be, di mana bentuk ketiga dari to be adalah been. Untuk ing tidak berubah karena dia tidak ditransformasikan. Nah, kemudian untuk bentuk passive voice di sini memang tidak ada. Kenapa? Karena penutur asli bahasa Inggris itu menghindari kata be being atau been being karena ini terulang 2 kali. Jadi untuk bentuk past perfect continuous ya dan 5 tenses lainnya itu tidak mempunyai bentuk passive voice. Oke, sekarang kita akan lihat yang ada di sini, yaitu the 4 patterns. Saya rasa kita sering kali ya tahu, oh ini rumusnya past perfect continuous, tetapi kita nggak tahu cara menghafalnya bagaimana. Dan di slide yang tadi kita sudah belajar kenapa kok yang seperti ini dinamakan past perfect continuous. Oke, kita ada 4 dan kita akan diskusikan secara mendetail. Okay, so this is the first pattern, yeah. So it's very easy. What you need to do is just to put subject and then had and then been and then the verb ing, ya. Untuk present perfect itu agak sulit. Kenapa? Karena kita harus berpikir apakah subjeknya singular ataukah subjeknya plural. Tapi untuk past perfect ini kita tidak perlu berpikir lagi karena auxiliary yang digunakan hanya satu, yaitu had, tidak yang lain. Jadi baik untuk subjek yang plural seperti Henry and I atau we, kita memakai had. Untuk Margaret, di mana ini adalah orang ketiga tunggal yaitu she, tetap memakai had. Ya. So this is the second pattern, the negative pattern. It's very easy to. What you need to do is just to put not after had. Jadi silahkan ya boleh menuliskan had not atau hadn't. Keduanya sama. Hadn't adalah bentuk singkatan atau contraction dari had not. Yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa kita harus meletakkan not setelah had. Jadi not tidak boleh diletakkan di tempat yang lain. Bila mana teman-teman VOK agak bingung, yang mana sih subjek, yang mana sih yang auxiliary dan lain-lain, silahkan dilihat dari kode warnanya. Karena di sini jelas ya. Kode warnanya apa secara konsisten dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita akan lihat berikutnya, yaitu bentuk question, tetapi bukan yang ada jawabannya ya, tetapi ini yang yes no question. So, how to make it?
it's very easy. What you need to do is just to put the auxiliary. Okay, so you move the auxiliary head to the very front of the sentence. Jadi caranya gampang, yaitu kita memindahkan saja auxiliary head ke posisi yang paling depan. Dan jangan lupa, pasti harus memberikan tanda tanya di belakang. Ya, oke. Yang pertama, sebagai contoh, had Henry and you been working on the proposal? Had Margaret been preparing the package? Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat satu lagi bentuk pertanyaan, tetapi bukan yes no question, tapi question with question word. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah bentuk pola yang keempat atau yang terakhir, yaitu kalimat tanya dengan kata tanya. Nah, cara membuatnya juga sangat mudah. Kita hanya menambahkan kata tanya di depan. Jadi kita hanya menambahkan question word di depan. Ya, kita sudah belajar pada slide yang lalu itu bagaimana membuat yes no question. Nah, untuk membuat question with question word juga sangat mudah. Caranya hanya taruhlah paling depan lagi, gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kita boleh pakai apa itu di belakang, ya. Kemudian siapa boleh taruh depan, boleh taruh belakang, ya. Tapi kalau untuk bahasa Inggris nggak bisa. Untuk bahasa Inggris tidak bisa. Jadi harus question word-nya ditaruh di paling depan. Dan ini untuk semua tenses dan semua pola kalimat. Oke, jadi itu saja yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita ngomong tentang time signal. Time signal ini seperti yang saya katakan di video yang sudah, bahwa time signal ini adalah sesuatu hal yang paling penting dalam tenses atau bentuk waktu. Kenapa? Karena time signal ini akan menentukan kata kerjanya ditulis bagaimana. Nah, di sini kita ada 3, yaitu since, for, dan when. Since itu cukup spesial ya, bahwa di belakang kita bisa langsung berikan adverb of time, tetapi kita juga bisa memberikan clause ya, menjadi adverbial clause of time. Ya. For, kalau for itu memang hanya digandingkan dengan adverb of time, selama, ya. Nah, when itu harus diikuti oleh subject verb atau adverbial clause of time. Mari kita lihat penggunanya satu persatu nanti. Nah, bagaimana dengan meaning-nya ini? Ya, past perfect continuous tense is used to talk about something that had started and was still taking place when another event took place in the past. Jadi saya jelaskan ya, mungkin konsep ini agak sedikit complicated. Ya, jadi past perfect continuous itu digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang telah mulai dan masih sedang terjadi ketika yang lain terjadi. Loh, kan agak sama, Sir, kalau gitu dengan past continuous. Loh, iya, ada kesamaannya, tetapi ada perbedaannya. Kalau untuk past continuous itu hanya berfokus apa yang sedang terjadi pada saat itu, ketika hal yang lain terjadi. Tetapi past continuous tidak pernah bicara mengenai kapan, ataukah ada prosesnya. Tidak. Maka past continuous tidak mendiskusikan mengenai proses. Jadi hanya berbicara mengenai apa yang sedang terjadi pada saat kejadian yang lain itu terjadi. Nah, kemudian apa sih bedanya past perfect continuous dengan past perfect tense? Nah, the activity described using the past perfect tense had ceased or stopped in the past when another event took place. Ini sangat penting, ya, karena dalam past perfect itu kejadian yang kita tulis dalam bentuk past perfect itu sudah selesai sebelum yang lain terjadi. Jadi ini terjadi, selesai, baru yang lain. Ya. Bagaimana dengan past continuous? Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau past continuous itu seperti ini. Misalnya ya, sesuatu terjadi kemudian dipotong. Nah,
Yang pertama pakai past continuous, yang motong pakai past tense, gitu ya. Jadi semuanya ini adalah event-event di masa lampau. Tetapi kalau kita ngomong dengan past perfect continuous, kita mau bilang bahwa sebelum kejadian itu dipotong, prosesnya itu cukup lama. Jadi tidak terjadi singkat, ya. Itu bedanya. Oke, sekarang kita akan lihat penggunaannya. To say how long for unfinished actions which had started and continued in the past. Contoh, I had been living in Jakarta for 3 years. She had been fixing the proposal for us since this morning. We had been waiting for him for hours. Nah, sekarang ini adalah bentuk past perfect continuous. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan present perfect continuous? Kalau present perfect continuous itu masih terus sampai sekarang, ya. Jadi apa yang terjadi itu masih sampai sekarang. Tetapi pada saat kita menggunakan past perfect continuous, maka apa yang terjadi di sini semuanya sudah lampau. Berikut penggunaan yang kedua. So we use the past perfect continuous tense for temporary habits or situations. The actions has started and was taking place in the past, but we do not provide information about how long so clearly. So instead, we use a word like recently. Contoh, they had been going to the library regularly. They had been living with their parents recently, or they lost their jobs. I had been exercising a lot at that time. Jadi kita mau bilang bahwa apa yang kita lakukan ini ya sudah terjadi cukup lama, ya cukup lama pada saat kejadian yang lain itu terjadi atau pada saat kita ngomong tentang suatu kejadian di masa lampau. So finish actions, ya. So actions which had recently stopped when another event took place. The more recent event is written using the simple past tense. Contohnya, I was so tired, I had been running. Oke, jadi semua ini adalah situasinya lampau. Pada saat saya bilang, I was so tired, I had been running, saya menceritakan apa yang terjadi pada saat itu, saya bisa menggunakan I had been running, walaupun pada saat itu mungkin saya sudah duduk, ya kan, sudah mencari nafas lagi, saya sudah minum, sudah apa, tetapi saya ingin menekankan bahwa saya benar-benar capek. Dan kenapa kok saya capek? Karena saya berlari. Ya, berlarinya itu dengan capek itu sangat dekat waktunya. Jadi masih ya dikatakan sangat berkaitan. Yang kedua, I had been working in the sun for almost 2 hours, so I was really hot. Ya, jadi pada saat saya menceritakan keadaan saya yang kepanasan itu, ya mungkin saya sudah tidak lagi bekerja di bawah sinar matahari, tapi saya ingin memberikan suatu penekanan bahwa saya pada saat itu bekerja di bawah matahari hampir 2 jam, gitu ya. Dan itu saya kira sesuatu yang cukup lama. Jadi saya ingin memberikan suatu penekanan. Yang ketiga, it has been raining hard, so people were coming late. Kita menceritakan bahwa orang-orang itu datangnya terlambat, ya. Kenapa? It had been raining so hard. Mungkin juga pada saat diceritakan bahwa it had been raining so hard, itu the rain had actually stopped. Ya, tapi karena kita ingin memberikan suatu penekanan, kenapa kok orang-orang ini terlambat, maka kita bisa bilang dengan past perfect continuous dan bukan dengan past perfect. Right? Nah, sekarang kita compare ya. Nah, apa sih bedanya antara simple past, past continuous, past perfect dengan past perfect continuous? Untuk bagian ini mungkin dalam bahasa Indonesia agak sulit untuk dijelaskan ya, karena konsep bahasa Indonesia itu tidak ada tense sampai sedetail ini. Tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan memberikan contoh-contoh. Oke, untuk lebih jauh mengerti mengenai bagaimana keempat past tenses ini digunakan, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, he cleaned the windows when Lisa came. Maka artinya adalah pada saat Lisa datang, dia langsung membersihkan jendela-jendela. Yang kedua, he was cleaning the windows when Lisa came. Maka pada saat Lisa datang, he was cleaning the windows, artinya adalah
dia sedang membersihkan jendela untuk beberapa saat, kemudian Lisa datang. Dan pada saat Lisa datang, dia masih sedang mengerjakan itu. Oke. Yang ketiga, he had cleaned the windows when Lisa came. Artinya pada saat Lisa datang, dia sudah selesai membersihkan semua jendela-jendela. Maka ada hasilnya, yaitu jendela-jendela tersebut sudah bersih. Yang keempat, he had been cleaning the windows when Lisa came. Artinya adalah pada saat Lisa datang, dia sedang membersihkan jendela-jendela. Tetapi pada saat Lisa datang tersebut bukan berarti bahwa dia baru saja dan sedang, tetapi sudah agak lama. Jadi kalau saya biasa memberikan suatu penjelasan itu seperti ini. Kalau yang kedua, he was cleaning and then Lisa came. Nah, untuk yang keempat, itu sebenarnya juga agak sama, tetapi cleaning baru Lisa datang. Maka cleaningnya dia atau proses cleaningnya dia ya untuk membersihkan jendela-jendela itu lebih lama. Oke, karena di sini kalau kita lihat rumusnya adalah past perfect continuous. Past perfect continuous. Maka sebenarnya dia juga mempunyai konsep past continuous. Tapi dia juga ada perfect-nya. Maka sudah terjadi dan masih sedang berlangsung pada saat lampau. Ya, ketika another activity took place. Nah, another activity-nya apa? Kedatangan Lisa. Oke, selanjutnya. They discussed the important issues when the head of the project called them. Ya, maka the head of the project memanggil mereka, baru mereka discuss the important issues. Kemudian yang kedua, they were discussing the important issues when the head of the project called them. Artinya apa? Bahwa the head of the project itu memanggil mereka in the middle of their discussing the important issues. Maka mereka sedang mendiskusikan, kemudian head of the project memanggil mereka. Oke, kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga adalah they had already discussed the important issues when the head of the project called them. Artinya apa? Pada saat ketua proyek memanggil mereka, mereka sudah selesai mendiskusikan isu-isu yang important tadi atau hal yang penting tadi. Mungkin mereka sudah punya solusi, mungkin mereka sudah punya masukan-masukan, mereka sudah punya agreement tentang apa yang akan dilakukan, planning, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, they had been discussing the important issues when the head of the project called them. Maka artinya adalah bahwa pada saat the head of the project called them, ya in the past, mereka sedang mendiskusikan the important issues. Tapi sedangnya mereka itu bukan cuma semata-mata ya sebentar kemudian the head of the project called them, tapi mendiskusikan important issues-nya itu sudah cukup lama. Ya, mungkin beberapa saat, mungkin beberapa jam, baru kemudian the head of the project called them. Nah, untuk bentuk past perfect continuous ini sebenarnya ada past continuous-nya, tapi jangan lupa karena dia ada perfect-nya, maka ada proses yang cukup lama. Kalau kita lihat di contoh yang kedua pada slide ini, they were discussing the important issues when the head of the project called them. Maka kita tidak memfokuskan diri, ya seberapa lama atau sejak kapan mereka mendiskusikan masalah tersebut ketika the head of the project called them. Ya, jadi kalau yang kedua itu discussing, kemudian mereka menerima telepon dari head of the project. Tapi yang keempat itu discussing, lama banget ya, masih discussing. Kemudian pada saat itu juga dipotong oleh the head of the project who called them. Jelas ya. Jadi untuk past perfect continuous itu artinya apa? Bahwa sesuatu itu terjadi ya di masa lampau dan terus berproses ya agak lama baru yang lain terjadi. Dan kejadian yang terjadi belakangan itu kita tulis selalu dalam bentuk simple past tense.
Oke, kita akan beranjak ke contoh berikutnya. What did they do when the head of the project called them? Maka artinya adalah pada saat head of the project called them, itu apa sih sikap mereka? Gitu ya. Jadi spontan, langsung. Ya. Kemudian, what were they doing when the head of the project called them? Artinya adalah pada saat the head of the project called them, itu apa yang sedang mereka lakukan? Ngapain kemudian dipanggil? Ya. Kemudian yang ketiga, what had they done when the head of the project called them? Artinya adalah apa yang mereka sudah lakukan ketika head of the project itu memanggil mereka. Yang keempat, what had they been doing when the head of the project called them? Artinya adalah jauh sebelum the head of the project called them, mereka sudah ngapain, dan pada saat ditelepon masih melakukan apa sih, gitu ya. Jadi ngapain, kemudian ditelepon. Tapi yang kedua dalam bentuk past continuous itu cuman ngapain ditelepon, jadi lebih pendek. Ya, jadi prosesnya lebih panjang untuk past perfect continuous dibandingkan dengan past continuous. Selanjutnya, the baby boy cried when Margaret came to him. Artinya apa? Pada saat Margaret datang ke dia, the baby boy itu langsung nangis. Jadi artinya mungkin the baby boy itu nggak suka dengan kehadiran Margaret. Yang kedua, the baby boy was crying when Margaret came to him. Artinya apa? Kemudian Margaret datang untuk melihat dia. Gitu ya. The baby boy had cried when Margaret came to him. Artinya adalah pada saat Margaret datang ke dia, the boy waktu itu menangis, tapi the boy had stopped crying. The baby boy had cried. Jadi sudah selesai menangisnya. Ya. Yang keempat, the baby boy had been crying when Margaret came to him. Maka di sini pada saat Margaret datang, itu the baby boy sudah menangis, dan mulai menangisnya itu sudah agak lama. Ya, baru kemudian Margaret datang. Oke, sekali lagi saya akan visualisasikan seperti ini. Yang kedua, kemudian Margaret datang. Yang keempat, dengan past perfect continuous, baru Margaret datang. Gitu ya. Dan pada saat Margaret datang, the baby boy was still crying. Ya. Selanjutnya, contoh yang kelima, atau yang terakhir, the baby boy slept when Margaret came to him. Artinya pada saat Margaret datang ke dia, the baby boy jatuh terlelap, jatuh tertidur. Yang kedua, the baby boy was sleeping when Margaret came to him. Artinya pada saat Margaret datang untuk melihat dia, the baby boy sedang tidur. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apakah tidurnya itu baru ataukah sudah lama. Tetapi cukup bahwa pada saat Margaret datang, the baby boy sedang tidur. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, the baby boy slept when Margaret came to him. Artinya adalah bahwa pada saat Margaret datang ya untuk menemui the baby boy-nya itu sudah tidur dan sudah bangun. Ya. Jadi had slept itu artinya sudah selesai tidur. Ya, kalau sudah selesai tidur pasti ya bangun, gitu kan. Kemudian yang keempat, the baby boy had been sleeping when Margaret came to him. Artinya adalah pada saat Margaret datang untuk melihat the baby boy itu tidurnya bukan barusan aja, ya, dan sedang tidurnya itu bukan barusan aja, tetapi sudah mulai cukup lama. Nah, bagaimana tahu? Ya, mungkin pada saat Margaret datang untuk melihat the baby boy mungkin sudah ngorok, gitu ya, atau maaf mungkin sudah ngiler, gitu kan, ataupun sudah ngompol. Maka kita bisa memberikan suatu evaluasi bahwa the baby boy had been sleeping when Margaret came to him. Artinya pada saat Margaret datang untuk menemui dia, the baby boy itu sedang tidur, dan tidurnya itu kita asumsikan itu sudah sejak dari tadi. Ya.
kita lihat bahwa dalam bentuk past continuous itu tidak demikian. Kalau kita menggunakan past continuous itu kita cuma bicara saja bahwa pada saat Margaret datang untuk melihat dia, the baby boy sedang tidur. Ya, hanya pada saat itu saja, tapi tidak memfoto apa yang terjadi sebelumnya. Nah, dan itu lain dengan yang keempat, karena yang keempat itu juga melihat memang pada saat itu sedang tidur, tetapi mau diberikan penjelasan yang lebih bahwa tidurnya itu sudah mulai tadi banget, gitu ya. Okay, guys, I think that is my explanation about the past perfect continuous tense. Ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Memang untuk bentuk past perfect continuous ini tidak bisa saya terangkan tanpa menggunakan contoh, atau saya ya gampang-gampangnya itu menerjemahkan, tidak bisa. Ya, karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia tidak bisa mengakomodasi bentuk-bentuk waktu ini. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita, penutur asli bahasa Indonesia, untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi dengan ya sharing-sharing saya di VOK ini, saya harapkan teman-teman semua, para mahasiswa, bisa belajar lebih banyak, gitu ya, dan lebih jelas, ya, dan mungkin bisa diulang-ulang karena ini kan video, ya kan. Nah, kalau penjelasan di kelas mungkin ya selesai ya sudah, gitu kan. Oke, kalau misalnya masih ada kesulitan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, mari kita hidupkan channel VOK dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih.